Selamat pagi seluruh siswa kami kelas 10 SMA swasta metode senam, baik anak kami di kelas 10 MIA maupun anak kami di kelas 10 IIS. Hari ini kita masuk pertemuan yang kedua, pelajaran fisika. Dan materi hari ini adalah notasi ilmiah. Definisi notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah cara penulisan besaran yang mengakomodasi nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil jika ditulis dalam notasi desimal yang standar. Pada dasarnya, pengukuran atau perhitungan dalam fisika terbentang dari ukuran-ukuran mikroskopis seperti massa elektron, jari-jari atom, dan lain-lain, sampai dengan ukuran yang makroskopis atau sangat besar seperti massa bumi, kecepatan cahaya, massa matahari, jarak bumi matahari, dan lain-lain. Tujuan notasi ilmiah. Penulisan hasil pengukuran benda yang sangat besar. Sebagai contoh, soal notasi ilmiah fisika misalnya massa bumi kira-kira 6, 0, 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 kilogram. Atau hasil pengukuran partikel yang sangat kecil, misalnya massa sebuah elektron kira-kira 0, 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
kilogram. Jadi kedua pengukuran ini memerlukan tempat yang lebar dan sering salah dalam penulisannya karena banyaknya angka-angkanya. Jadi untuk mempermudah penulisan ini, kita menggunakan yang namanya aturan notasi ilmiah. Tujuan notasi ilmiah yang lain untuk mengatasi masalah ketika misalnya dalam penulisan, ya, ada aturan-aturan yang kita pakai sehingga dalam menulis angka-angka yang sangat besar dan angka-angka yang sangat kecil, ya, bisa kita tulis dengan aturan-aturan yang sangat mudah dimengerti dan sangat mudah dipahami oleh orang lain, ya. Dan dalam pengucapannya pun bisa dengan pengucapan yang singkat. A, titik titik kali 10 pangkat n, dengan A adalah bilangan asli yang memenuhi A lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 10. Inilah yang harus kita perhatikan, nilai dari A. Ya, anak kami ya. Jadi perlu kita ketahui di sini bahwa nilai dari A di sini anak kami, A ini tidak boleh lebih kecil dari 1. Tapi harus lebih besar atau sama dengan 1. Contohnya 1, 2, 3, dan lain-lain. Dan A ini tidak boleh lebih besar dari 10. Harus lebih kecil dari 10. Contohnya 9, titik. Ya, 8, titik. Tidak bisa 10, itulah aturannya. Jadi A lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 10. Ini aturan yang sangat penting kita ketahui anak ya. Ya. N disebut sebagai eksponen dan merupakan bilangan bulat. Sedangkan 10 pangkat N menunjukkan orde. Ya, menunjukkan orde. Contoh, massa sebuah elektron kira-kira
kilogram. Tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah massa elektron tersebut. Kita ketahui massa elektron. Ditanya penulisan massa elektron menggunakan notasi ilmiah dengan rumus A, titik kali 10 pangkat N. Ya, baik. Tadi Bapak ajarkan bahwa nilai dari A tidak boleh lebih kecil dari 1 dan tidak boleh lebih besar dari 10. A itu harus diantara lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil dari 10. Baik. Kalau kita lihat di sini angka yang kira-kira memenuhi standar A adalah 9/1. Ya. Jadi kita harus buat A ini memenuhi standar, memenuhi aturan, yaitu kita buat dari sini 9,11. Ya. Kita buat di sini anak kami. Bukan 0,911, bukan juga 91,1. Ini tidak memenuhi aturan notasi ilmiah, ini juga tidak memenuhi aturan notasi ilmiah. Jadi yang memenuhi adalah 9,11. Ini yang memenuhi bahwa 9,11 ini lebih besar 9,11 ini karena ya 9,11 ini lebih kecil dari 10 dan 9,11 ini lebih besar sama dengan 1. Pas di antara itu. Enak ya? Inilah angka yang sesuai untuk aturannya. Tetapi ada orde yang harus kita masukkan. Dari mana itu? Kita akan melihat anak kami dari sini. Kita akan menghitung berapa angka di antara koma ini, di antara koma yang di sini tadi. Kita buat. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya, 31. Karena angkanya di sebelah kanan koma, maka kita buatlah minus 31 nilai dari N. Maka di sini anak kami nilai dari N adalah minus 31. Kenapa tanda minus? Karena berada di belakang koma atau di sebelah kanan koma. Maka tandanya negatif. Ya. Jadi massa elektron adalah 9,11 kali 10 pangkat min 1 kilogram. Inilah massa elektron yang telah dipersingkat penulisannya. Enak ya? Kalau tadi di sini sangat panjang, ya, sangat panjang. Cara membacanya pun sulit, penulisannya pun panjang. Di sini sudah sangat singkat, enak. 9,11 kali 10 pangkat min 31. Aturan pembulatan angka desimal. Jika angka yang dibulatkan adalah angka di atas 5, yaitu 6, 7, 8, 9, maka pembulatannya ke atas. Contoh, 9,076 menjadi
9,08. Kita perhatikan anak kami bahwa angka 6 ya itu di atas 5. Jadi 9,076 menjadi 9,08. Contoh lain bisa kita buat anak ya. Contoh lain bisa kita buat 1,78 kilogram. Ini bisa kita bulatkan menjadi 1,8 kilogram. Karena angka 8 ini sudah di atas angka 5. Paham ya? Baik. Yang kedua, jika angka yang dibulatkan adalah angka di bawah 5, yaitu 4, 3, 2, 1, maka pembulatannya ke bawah. Contoh, 9,073 menjadi 9,07. Ya, 9,073 menjadi 9,07. Ya, angka 3 ini merupakan angka di bawah angka 5. Contoh yang lain. 8,774 meter. Bisa kita bulatkan menjadi 8,77 meter. Oke? Jadi di sini anak kami angka 4 ini kita bulatkan ke bawah ya menjadi 877. Paham ya? Contoh lain supaya lebih paham kita buat 1,12 cm kita bulatkan menjadi 1,1 cm. Kena ya? Ini sangat mudah. Yang ketiga, jika angka yang dibulatkan adalah angka 5. Jadi angka yang dibulatkan ini angka 5 dan angka sebelum angka 5 itu adalah ganjil. Ini agak rumit sedikit tapi perhatikan ya. Jika angka yang dibulatkan itu adalah angka 5 dan angka sebelum angka 5 itu adalah ganjil, maka pembulatannya ke atas. Contoh 9,075. Lihat anak kami di sini angka sebelum 5 adalah ganjil. Nah, angka sebelum 5 ini adalah ganjil. Maka dibulatkan ke atas menjadi 9,08. Contoh lain di sini 1,15 km. Di sini di depan atau sebelum angka 5 ini adalah ganjil. Ya, 1. Maka dibulatkan menjadi 1,2 km. Contoh lain 8,355 derajat Celcius. Maka kita bulatkan menjadi, karena angka sebelum angka 5 ini adalah ganjil, maka kita bulatkan ke atas menjadi 8,36 derajat Celcius. Oke, sangat mudahnya ya. Yang keempat, jika angka yang dibulatkan adalah angka 5 dan angka sebelumnya adalah genap. Ya, kalau tadi ganjil, ini genap. Maka pembulatannya ke bawah. Ya, pembulatannya ke bawah. Contoh, 9,065 menjadi 9,06. Ya, angka 5 ini di depannya genap, maka dibulatkan ke atas 9,06. Contoh lain 1,2 ya 1,2 oke, hapus dulu supaya dibacakan benar. Oke, contoh lain 1,25
meter. Kita bulatkan menjadi, karena di depan atau sebelum angka 5 ini adalah angka yang genap. Ini genap ya, 2 merupakan genap, maka menjadi 1,2 meter atau 4,85 derajat Fahrenheit. Kita buat menjadi 4,8 derajat 4,8 derajat Fahrenheit. Oke, jadi Bapak rasa anak kami sudah sangat memahami ini, ya. Ada 4 aturan pembulatan, ya, Nak, ya. Baik, kita lanjut. Angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, yang terdiri dari angka pasti yang diukur, ya, yang terdiri dari angka pasti yang terukur, dan satu angka terakhir adalah angka yang taksir. Itulah angka penting. Ulangi, angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, yang terdiri dari angka pasti yang terukur, dan satu angka terakhir yang ditaksir. Itulah angka penting. Contohnya, hasil pengukuran contohnya anak kami adalah 1,8779 meter. Ya, 1,8779 meter. Maka anak kami yang di sini ini namanya semua adalah angka penting. Ya, kita singkat AP. Angka penting, ya. Dan terdiri dari angka pasti. Yaitu apa? Angka pasti itu adalah ini. Angka pasti itu adalah 1, satu 877, ya. 1877 ini adalah angka yang pasti atau eksak, ya. Sedangkan satu angka terakhir angka 9 ini adalah angka yang ditaksir atau diragukan, ya, Nak, ya. Jadi setiap pengukuran pasti memiliki angka pasti dan pasti memiliki angka yang ditaksir, ya. Angka yang ditaksir adalah satu angka paling terakhir, itulah angka yang ditaksir, ya, Nak, ya. Bapak rasa bisa dimengerti, Nak, ya. Untuk menyamakan penentuan angka untuk hasil pengukuran dibuat beberapa aturan. Yang pertama, A. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, 5,987 maka terdiri dari 4 angka penting, ya. 5,987 ini merupakan semua angka penting. Ini semuanya adalah angka penting. Ya, berjumlah 4 angka. Yang kedua, bagian B. Semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya, ini 0, 0, 0. Jadi semuanya adalah angka penting. Baik angka 0-nya juga, ya. Jadi 4089,009 terdapat ada 7 angka penting. 4089,009 semuanya merupakan angka penting. Jadi anak kami semuanya ini, ke-7 angka ini termasuk angka penting, ya.
Angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 juga termasuk angka penting. Bagian C. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir dan di sebelah kanan tanda desimal adalah angka penting. Dari semua angka 0 di sebelah kanan, baik di sebelah kanan desimal adalah angka penting. Contohnya 89,500 ini semuanya angka penting. Ya, ini semua adalah angka penting. 89,500 adalah angka penting, baik juga ini nolnya, juga angka penting. Jadi ini semua terdiri dari 5 angka penting. Ya, ini semua termasuk angka penting. Dan bagian D. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir dan tidak dengan tanda desimal, maka adalah angka tidak penting. Angka tidak penting, ya. Angka 0 yang terakhir, ya. Ulang ya. Angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir. Di sebelah kanan angka bukan 0 yang terakhir adalah tidak termasuk angka penting. Jadi ketiga angka ini 0 ini tidak termasuk angka penting. Yang mana angka pentingnya adalah ini. Hanya ini yang angka penting. Makanya di sini terdapat 2 angka penting. E. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 yang pertama adalah angka penting. Contohnya, di sini ada koma 0,0089. Maka ini juga termasuk ini. Yang 0,00 ini tidak termasuk angka penting. Ini ya, 0,00 ini tidak termasuk angka penting. Yang mana angka penting adalah 89. Maka ada 2 angka penting. Ulangi ya. Angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, yang pertama adalah angka tidak penting. Ya. Jadi angka tidak penting. Di sini ada 2 angka tidak penting. Ya. 00 merupakan angka yang tidak penting. Maka angka pentingnya hanya 2. Contohnya, supaya lebih paham ya. 0,0001 meter. Ini terdapat 2 angka penting. Yang mana itu? Yang ini. Ya. Sedangkan 0,00 bukan angka penting. Ini contoh yang berikutnya. 0,0101 cm. Di sini ada 3 angka penting. Ya. 3 angka penting. Ya, 3 angka penting. Jadi ini bukan angka penting. Tapi angka 0 di antara angka bukan 0 adalah penting. Makanya ini 3 angka penting. Oke? Kalau misalnya anak kami mempelajari ini pelan-pelan, akan sangat dimengerti ya, Nak ya. Baik. Bagaimana cara mengoperasikan angka penting? Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh terdapat 1 angka taksiran. Tadi Bapak jelaskan di awal bahwa angka penting terdiri dari angka eksak, ya, Nak ya. Di awal tadi Bapak jelaskan bahwa angka penting ini terdiri dari angka pasti dan 1 angka terakhir adalah angka taksiran. Ya, angka pasti dan angka taksiran itulah bagian dari angka penting. Jadi katanya hasil operasi penjumlahan atau pengurangan hanya boleh 1 angka taksiran. Contohnya 7,86 tambah 8,876 maka hasilnya 16,535. Tapi bagaimana dengan angka penting? Lihat. 7,86 angka 6-nya adalah angka yang ditaksir. Nah, ya. Ini merupakan angka yang ditaksir. Nah, ya. Ini terdapat 1 angka taksiran. Oke, angka 6 merupakan angka yang ditaksir.
Ya, angka 6 adalah angka yang ditaksir. Dan di bawah angka 5 adalah angka yang ditaksir. Sehingga di bawah ini ada dua angka taksiran. Satu kalau dijumlahkan ya nak ya. Ini 5. Ya. 6 tambah 3, 6 tambah 7 adalah 13. Nih. Ya. Jadi dua ini merupakan angka taksiran. Padahal hasil penjumlahan hanya boleh satu angka taksiran. Jadi berapa hasilnya? Karena di sini kami 16,535. Ini harus kita bulatkan. Ini ya. 16,353. Jadi anak kami, karena sesuai dengan pembulatan, ini kan angka 5 yang harus kita bulatkan. Ini ya. Di depan angka 5 ada angka ganjil. Maka kita bulatkan ke atas menjadi 16,554. Inilah hasil dari penjumlahan. Ya. Kalau kita lihat lagi anak kami, ya, kalau kita lihat lagi, menurut aturan notasi ilmiah, ini kan 16, maka harus kita buat nilai dari 16 ini, nilai dari hasil penjumlahan ini, lebih besar sama yang 1, dan lebih kecil dari 10, menjadi berapa? Kita buat di sini, koma. Maka 1,654. Oke, di antara koma ini kan ada satu angka, kali 10 pangkat 1. Kenapa 1? Karena berada di sebelah kiri koma. Ya, berada angka yang kita hitung ini berada di sebelah kiri koma, maka pangkat 1. Jadi hasil penjumlahan sesuai dengan notasi ilmiah, ya, ini sesuai dengan notasi ilmiah. Ya, 1,654 kali 10 pangkat 1. Inilah menurut aturan notasi ilmiah. Enak ya? Contoh berikutnya, biar lebih paham ya. 1,2 meter tambah 7,33 meter sama dengan, tambahkan 1,2 tambah 7,33. Tambahkan ya. Oke. Ini di sini angka taksiran, di sini angka taksiran. 3. 2 tambah 3 5, 1 tambah 7 8. Jadi 5 dan 3 adalah angka taksiran. Maka ini harus kita bulatkan. Ya, karena angka 3 ini lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 8,5 meter. Inilah hasil penjumlahannya. Karena Bapak rasa sangat mudah. Jadi supaya lebih mudah dipahami lagi, kita buat contoh yang lain. 1,24 ya, cm tambah 1,225 cm. Tambahkan. Ini angka taksirannya. Ini angka taksirannya. 5, 4 tambah 2, 6, 2 tambah 2, 4, 2 tambah 1, 2. Ini taksiran. Karena ini angka 5, dan di depan angka 5 adalah genap, maka pembulatannya menjadi 2,46 cm. Oke, itulah. Baik anak kami, inilah merupakan materi dari notasi ilmiah dan angka penting. Bapak harapkan seluruh anak didik kami bisa memahaminya. Oleh karena itu, tolong diperhatikan video yang Bapak berikan ini dengan baik dan benar. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih.